Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadan Nababan. NIM saya 64231944. Saya kelas 4D. Di video ini saya akan menjelaskan isi dari jurnal saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan Gen Z. Nah, penelitian ini dilatar belakangin oleh pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan komunikasi yang efektif, khususnya bagi generasi Gen Z yang kini mulai mendominasi dunia pekerjaan. Pendahuluan di era transformasi digital dan perubahan demografi tenaga kerja saat ini, keberadaan generasi Gen Z mulai mendominasi berbagai sektor industri. Generasi Gen Z yang lahir di antara pertengahan tahun 90-an hingga awal 2010-an. Memiliki karakteristik unik seperti melek teknologi, menyukai fleksibilitas, serta menghargai komunikasi yang terbuka dan lingkungan kerja yang suportif. Perusahaan perlu memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja secara optimal. Dua aspek ini dinilai krusial dalam mendukung kinerja karyawan Gen Z adalah komunikasi lingkungan kerja yang kondusif dapat meningkatkan kenyamanan dan produktivitas. Sementara komunitas yang efektif memperkuat hubungan antar pegawai serta memperjelas peran dan tanggung jawab. Meskipun demikian, belum banyak penelitian yang secara spesifik menyoroti hubungan antara kedua faktor tersebut dengan kinerja karyawan Gen Z secara simultan dalam konteks dunia kerja di Indonesia. Pesan masalah 1. Apakah karyawan generasi Gen Z menghadapi tantangan dalam berinteraksi dengan generasi yang lebih tua? 2. Apakah komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kinerja karyawan generasi Gen Z? 3. Apakah kesenjangan dalam menilai antara generasi yang lebih tua dan generasi Gen Z mempengaruhi dinamika perusahaan? Tujuan 1, untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dengan karyawan Gen Z dalam berinteraksi dengan generasi yang lebih tua. 2. Untuk mengeksplorasi komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kinerja generasi Gen Z. 3. Untuk mempelajari apakah kesenjangan nilai generasi tua dan muda mempengaruhi dalam dinamika perusahaan. Kinerja generasi Gen Z. Kinerja dapat disebut dengan hasil cara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Generasi Gen Z saat ini terjebak dalam lingkungan kerja yang serba cepat dengan tuntutan untuk lurus, terhubung, dan produktivitas yang tinggi. Tantangan ini akan menyebabkan tekanan pada pekerja dari segi mental dan emosional cara signifikan, dan pada akhirnya akan berpotensi menghadap pekerjaan serta kesejahteraan pekerja generasi Gen Z dan milenial. 3. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja sudah mencakup semua hal yang ada di sekitar pekerja. Selama bekerja, seorang pekerja berada dalam lingkungan kerjanya saat melakukan aktivitas pekerjaan. 4. Motivasi kerja. Dengan adanya pengaruh dalam pekerjaan, pekerja sudah mempunyai kemampuan untuk mengatasi permasalahan, maka dari itu pekerja mempunyai ambisi dan pengakuan dalam bekerja. Tujuan pustaka. 1. Komunikasi.
Komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses mengirimkan informasi dan pengertian secara umum dari satu orang ke orang lainnya. Nah, karena di 2017, dua elemen umum dapat komunikasi adalah mengirim, penerima. Pengirim merupakan orang yang memiliki keinginan untuk mengutarakan ide atau konsep kepada orang lain. Menerima merupakan individu yang mendapatkan pesan yang terkirim. Pengirim menyajikan ide dengan memilih kata-kata, simbol-simbol, dan gerakan tubuh untuk menyusun sebuah pesan. Elemen-elemen dalam proses komunikasi menentukan kualitas dari komunikasi. 2. Kinerja Gen Z. Kinerja dapat disebut dengan secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Nah, Gen Z saat ini terjebak dalam lingkungan kerja yang serba cepat dengan tuntutan untuk terus terhubung dan produktivitas yang tinggi. Tantangan ini akan menyebabkan tekanan pada pekerja dari segi mental dan emosional. Terus secara signifikan dan pada akhirnya akan berpotensi menghambat pekerjaan serta kesejahteraan pekerja generasi Gen Z dan milenial. 3. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah sudah mencakup semua hal yang ada di sekitar pekerja. Selama bekerja, seorang pekerja berada dalam lingkungan kerjanya saat melakukan aktivitas kerja. 4. Motivasi kerja. Dengan adanya pengaruh dalam pekerjaan, pekerja sudah mempunyai kemampuan untuk mengatasi permasalahan. Maka dari itu pekerja mempunyai ambisi dan kemampuan dalam bekerja. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan teknik sample persuasive sampling. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode survei. B. Metode penelitian. Metode ini yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis kuantitatif pada penelitian kuantitatif dengan cara menggunakan observasi dan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi secara langsung. Sekian video yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.